Halo, assalamualaikum teman-teman kicau mania dimanapun berada. Salam sehat semuanya. Kembali lagi berjumpa dengan kami Jendela Kicau teman-teman. Kali ini kita mau review kenari yang suka gigit ruji sangkar teman-teman. Yang ada di dalam pikiran kita itu, kita mau jual aja itu kenarinya. Padahal kenari kita itu misalnya kenari kacot, rajin bunyi misalkan, ataupun kenari kita itu biasa kita lomba ataupun gantang teman-teman. Jadi kemarin ada juga dari teman saya yang mengalami hal serupa dengan saya. Jadi dia itu punya kenari gigit ruji sangkar teman-teman. Jadi kenari saya ini suka gigit ruji teman-teman. Jadi dia itu suka gigit ruji sangkar, bahkan ruji sangkar itu sampai patah teman-teman. Patah, kemudian hampir lepas ya teman-teman, karena dia itu gigit ruji sangkarnya. Ada juga yang terkupas ini ruji sangkar, kemudian sampai patah juga teman-teman. Jadi ini adalah bukan penyakit ya, bukan penyakit, tapi ini adalah salah satu sifat kelangkaan burung teman-teman. Jadi di sini kita mau berbagi tips ya, berbagi tips hasil pengalaman kita kalau ada kenari yang suka gigit ruji sangkar itu sampai ruji sangkarnya itu patah teman-teman. Jadi begini solusinya teman-teman. Ini berdasarkan hasil pengalaman ya. Tips pertama itu kita bisa melakukan pemandian sampai basah kuyup, kemudian kita bisa melakukan penjemuran. Nah, setelah kita melakukan penjemuran, kita bisa melakukan pemandian lagi teman-teman sampai 3-4 kali teman-teman, sampai kita pantau dan lihat bahwa kenari kita itu fit dan stabil teman-teman. Dia beradaptasi di dalam sangkarnya. Nah, setelah kita melakukan pemandian ataupun penjemuran tadi, jadi kita bisa kasih EF-nya. Kita pakai bisa pakai garam teman-teman. Pakai garam halus sama pasir laut lah. Kalau tidak ada pasir laut bisa kita pakai pasir biasa, tapi yang ada pasir yang warna putih teman-teman ya. Beberapa hari ini kita kasih garam halus sama pasir ini. Setelah kita jemur kita kasih ya teman-teman. Atau bisa sembari kita melakukan penjemuran setelah pemandian tadi, kita bisa sambil memberikan dia asinan garam sama pasir ini tadi, kita masukkan saja di cepuknya dan masukkan di dalam sangkar teman-teman. Kalau kita pantau dia tidak memakan garam ini terlalu banyak, tapi dia hanya makan sedikit-sedikit, tapi itu sangat membantu lah. Kemungkinan kurang sedap lah, karena kenari juga kan biasa kita kasih EF-nya seperti sayur-sayuran ya, seperti daun kol ataupun sawit putih ataupun sawit hijau. Jadi kemungkinan kurang sedap lah seperti sayur lah, karena ini berefek juga kenari kurang asinan teman-teman. Kebetulan di daerah saya ini sulit untuk mendapatkan tulang sotong teman-teman, karena saya itu tinggalnya jauh dari perkotaan teman-teman. Jadi sulit lah untuk mendapatkan tulang sotong. Nah, apakah berpengaruh kalau kita kasih garam misalnya? Tidak berpengaruh teman-teman, karena ini kan sifatnya antisipasi karena tidak ada tulang sotong ya.
Jadi kalau tambah lebih bagusnya lagi, kita kasih tulang sotong teman-teman. Tapi untuk mengantisipasi bagi teman-teman yang mengalami hal serupa dengan saya, yang sulit untuk mendapatkan tulang sotong, jadi kita bisa pakai garam. Tapi garamnya harus kita haluskan dulu teman-teman ya. Kita kasih garam yang halus. Kita bisa apa ya? Kita bisa bikinlah dari garam yang besar itu, kita bisa bikin halus, kemudian dicampur dengan pasir. Kita pikir kemarin itu tulang sotong itu kan rasanya itu agak asin-asin gitu lah, kayak garam lah, kayak air laut. Makanya kita coba ini pakai garam. Kita haluskan garamnya, kemudian kita campur dengan pasir yang agak-agak warna putih ataupun hitam lah. Itu kita campur. Dan cara pemberiannya itu kita jemur. Nah, kita jemur ini jangan kasih pakan ya teman-teman. Ini kasih pakan. Kita kasih dulu asinan garam pasir ini. Bisa juga sembari kita melakukan penjemuran, kita bisa menaruh cepuk garam tadi sama pasir itu, kita bisa masukkan di dalam sangkar ini. Kenarinya pasti makan teman-teman. Ingat, kalau kita langsung kasih asinan garam itu tidak akan efektif teman-teman. Artinya tips pertama yang kita lakukan itu, kita harus melakukan pemandian sampai betul-betul dia basah kuyup ya teman-teman. Cara pemandiannya gimana Om? Kebetulan saya ini melakukan pemandian ini tidak memakai alat seperti pemandian burung teman-teman, tapi saya pakai air keran. Saya pasang selang, terus saya pasang selang di keran, saya semprot halus ya. Saya semprot halus seperti air hujan ya. Saya semprot sekitar jarak 1 meter lah, saya semprot sampai dia basah kuyup. Kita jemur. Setelah itu setelah itu dia bulunya kering, kita semprot lagi. Kita semprot sampai dia basah kuyup lagi teman-teman. Setelah itu kita semprot lagi sampai ke pemandian 3 kali. Semprot lagi. Setelah dia kering, kita melakukan penyemprotan yang keempat. Yang keempat ini kita bisa masukkan cepuk asinan garam sama pasirnya teman-teman. Sembari kita jemur, kita masukkan asinan garam ini dan cepuk wadah air minumnya teman-teman. Jangan dulu dikasih pakannya ataupun miletnya. Ini tips ini bisa kita lakukan dimulai jam 8 sampai jam 10 lah, 10 bahkan sampai jam setengah 11 yang punya teman-teman ya, sampai jam setengah 11. Artinya ini 4 jam lebih ya teman-teman. Ada pengaruh juga dari EF ya, EF. Karena kemungkinan EF yang kita kasih itu, misalkan kita kasih EF daun-daun lah, daun sawit kah, sawit hijau, sawit putih, ataupun daun kol, ataupun apalah teman-teman, sayur-sayur yang suka yang sering teman-teman kasih ke kenarinya, yang kenari teman-teman yang suka lah dimakan gitu. Kemungkinan ada pengaruh dari EF-nya. Apa pengaruhnya? Nah, pengaruhnya masih ada sifatnya apa ya, pengaruh dari zat-zat kimia begitu teman-teman ya. Jadi tipsnya itu pada saat kita melakukan pemberian EF sayur-sayuran, kita tuh harus melakukan pembersihan yang betul-betul cukup bersih ya teman-teman. Kita betul-betul memberikan EF yang bersih teman-teman. Nah, misalnya kita kasih EF sayuran, kita beli di pasar gitu, kita harus cuci dengan bersih ya teman-teman. Kita cuci berulang-ulang kali sampai bersih ya teman-teman. Ada
akhirnya kita bisa simpulkan penyebab kenari gigi teruji itu masih kurang bersih. Kita cuci EF itu yang pertama, karena EF yang kita kasih itu masih ada sisa-sisa zat-zat kimia lah di dalam sayuran tadi, teman-teman. Kemudian yang kedua, kenari kurang asinan, teman-teman.